guys, nama saya Iksan. Ini channel Bapak Iksan Math Solution yang bertujuan membahas materi matematika dan fisika dengan menyederhanakan masalah agar lebih mudah untuk dipahami. Kami berusaha untuk selalu update video-videonya 2-3 kali dalam seminggu. Suka dan terbantu dengan video kami, so jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update videonya dan tuliskan di kolom komentar agar kita bisa saling kenal. Oke guys, silakan untuk menonton video kami kali ini. Kita membahas tentang logaritma, kita harus memahami dulu beberapa konsep perpangkatan dasar. Yang pertama di situ adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Saya buat contoh di sini misalnya 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 4 tambah 3, yaitu pangkat 7. Yang kedua adalah bentuk pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N itu menjadi A pangkat M min N. Jadi di sini misalnya contohnya 3 pangkat 5 dibagi dengan 3 pangkat 2. Maka di sini karena ini basisnya sama, pangkatnya boleh langsung dikurang. 5 kurang 2 jadinya 3 pangkat 3. Selanjutnya konsep ketiga adalah 1 per A pangkat N ini sama dengan A pangkat min N. Contoh di sini misalnya 1 per 8. 1 per 8 ini sendiri adalah 1 per 2 pangkat 3. Ya, bentuk ini bisa dinaikkan ke atas menjadi 2 pangkat min 3. Oke, selanjutnya konsep keempat yaitu A pangkat M dalam kurung pangkat N akan sama dengan A pangkat N dalam kurung pangkat M. Ya, contohnya di sini kita ambil misalnya 5 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 pangkat 2. Karena di sini cukup pangkatnya dikalikan sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 6. Lanjutnya konsep kelima ini adalah bentuk akar pangkat. Bentuk akar pangkat di situ dituliskan akar A. Ya, jadi kalau ada tulisan akar A misalnya di sini akar 7. Akar 7 ini sebenarnya adalah akar, di sini kalau tidak ada tulisan pangkat sebetulnya pangkat 1, dan di sini kalau tidak ada angka sebetulnya akar pangkat 2. Maka bisa dituliskan di sini menjadi 7 pangkat 1 per 2. Untuk aturan ke-6 di sini untuk pangkat adalah A pangkat M akar pangkat N sama dengan A pangkat M per N. Kita ambil contohnya di sini misalnya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Ini bisa kita tuliskan menjadi 2 pangkat 5 per 3. Bentuk dasar logaritma biasanya dituliskan sebagai A log B sama dengan C. Terkadang ada juga yang menuliskan log A-nya taruh di bawah sini. Kalau di sini B sama dengan C. Jadi ada penulisan seperti ini, ada juga penulisan seperti ini. Hanya di Indonesia biasanya pakai penulisan seperti ini. Kalau ini saya lihat di luar negeri yang menggunakan ini. Oke. Nah, di sini kita lihat misalnya A log B sama dengan C. Kita ambil misalnya contohnya 2 log 8 sama dengan 3. Ini sebenarnya bentuknya bentuk dari bentuk perpangkatan, yaitu 8 sama dengan 2 pangkat 3.
Oke, selanjutnya di situ ada juga sifat yang harus kita perhatikan adalah A log A sama dengan 1. Ya. Jadi kalau ada misalnya 5 log 5, ini hasilnya adalah 1. Jadi selama bilangan pokoknya sama dengan numerusnya, maka nilainya sama dengan 1. Oke, selanjutnya kalau ini bentuknya adalah A log A pangkat N, maka ini otomatis sama dengan N. Contohnya di sini misalnya 3 log 3 pangkat 2, maka hasilnya pasti 2. Oke, selanjutnya sifat ketiga adalah A log 1. Jadi A log 1 sama dengan 0. Jadi berapapun basisnya selama numerusnya adalah 1, hasilnya tetap 0. Misalnya di sini adalah 2 log 1. Ini sama dengan 0. Kenapa? Karena sesungguhnya 1 ini adalah 2 pangkat 0. Jadi kita ambil pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 0. Contohnya di sini untuk nomor 1, 2 log 16 ditambah 3 log 1/27. Oke, sini kita rubah dulu bentuknya. 2 log 16 itu adalah 2 pangkat 4. Ditambah di sini 3 log 27 itu 3 pangkat 3. Berarti 1/3 pangkat 3. Sehingga bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 2 log 2 pangkat 4 ditambah 3 log 3 pangkat minus 3. Nah, konsep ini kita menggunakan konsep apa tadi? A log A pangkat N sama dengan N. Ini kita gunakan. Sehingga hasilnya adalah 4 kurang 3 sama dengan 1. Untuk nomor 2 di sini bentuknya adalah 8 log 4 ditambah 8 log 32 dikurang 8 log 2 sama dengan titik-titik. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini ada sifat dari logaritma yaitu A log B C sama dengan A log B ditambah A log C. Dan ada juga sifat misalnya di sini A log B per C ini sama dengan A log B min A log C. Jadi sifat-sifat inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Jadi langsung saja kita gunakan. Berarti 8 log, karena ini penjumlahan berarti kita kali. Berarti 4 kali 32. Ini bentuk pengurangan, berarti dibagi 2. Oke, 4 bagi 2, 2. 2 kali 32 itu adalah 64. Berarti 8 log 64. Sehingga bisa kita tuliskan di sini 8 log 64 itu adalah 8 log 8 pangkat 2. Berarti kembali ke konsep tadi, A log A pangkat N.
maka hasilnya adalah N-nya. N-nya apa? 2. Untuk soal nomor 3 di sini kita lihat bentuknya adalah 9 log 25 per 36 ditambah 3 log 7,5 ditambah 3 log 36 per 25. Ini sama dengan titik-titik. Oke, kita gunakan pertama adalah sifat. Kalau ada logaritma A pangkat N log B pangkat N, ini sama dengan A log B. Yang kedua, sifat yang tadi, yaitu A log B C sama dengan A log B ditambah A log C. Oke, sekarang kita selesaikan. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kita tulis di sini 3 pangkat 2 log 25 per 36 bisa kita rubah menjadi 5 per 6 pangkat 2 ditambah 3 log 7,5 itu kita buat menjadi 15 per 2. Oke, selanjutnya di sini 3 log 36-nya tidak bisa kita rubah. Oke, sama dengan titik-titik. Oke, yang ini menggunakan sifat ini. Tinggal langsung saja kita tulisnya 3 log 5 per 6 kali 15 per 2 kali 36 per 25. Ya, kita lihat di sini 25 dengan 5 hasilnya 5 di sini, 6 dengan 36 ini hasilnya 6 di sini. Ya. Jadi kalau kita coret di sini ini jadi 5, jadi 1. Yang ini 1, ini 6. Lanjutnya 15 bagi 5 3, 6 bagi 2 juga 3. Maka hasilnya adalah 3 log 3 kali 3. Atau bisa juga ditulis sebagai 3 log 3 pangkat 2. Kembali lagi ke bentuk tadi A log A pangkat N. Maka hasilnya adalah 2. Untuk soal nomor 4 di sini ada beberapa sifat yang kita gunakan. Pertama adalah di sini dia pakai soalnya 2 log 81 per 2 log 27 tambah 3 log 16 per 3 log 8 sama dengan titik-titik. Oke, sifat pertama yang kita gunakan adalah bentuk misalnya A log B ini sama dengan, kalau kita ambil di sini misalnya P log B dibagi dengan P log A. Di bentuk ini mirip dengan ini, berarti bisa dirubah jadi 27 log 81 tambah di sini juga 8-nya naik 8 log 16 sama dengan titik-titik. Selanjutnya kita gunakan sifat A pangkat N log A pangkat M ini sama dengan M per N. Oke, bentuk 27-nya kita ubah jadi 3 pangkat 3 log 81-nya adalah kita rubah jadi 3 pangkat 4 ditambah di sini 8 itu 2 pangkat 3 ya, log 16 itu 2 pangkat 4.
Menggunakan sifat ini berarti hasilnya adalah 4/3 ditambah berapa nih? 4/3 juga. Maka hasil akhirnya adalah 8/3. Untuk nomor 5 ini ada 1/2 log 5 dikurang 1/10 log 5 sama dengan titik-titik. Sifat yang digunakan adalah A log B, ini sama saja dengan 1/B log A. Ini kita terapkan di sini, jadinya 5 log 2 dikurang 5 log 10. Oke, selanjutnya kita gunakan sifat apa? Sifat yang tadi ya, pengurangan itu adalah pembagian. Jadi A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Sehingga bentuk ini kita rubah jadi 5 log 2/10 sama dengan 5 log 1/5. Atau bisa dituliskan di sini jadi 5 log 5 pangkat minus 1. Berarti hasilnya adalah A log A pangkat N, ya N nya hasilnya, yaitu minus 1. Untuk soal nomor 6, di sini bentuknya adalah 5 log 3 ditambah 4 log 2 sama dengan titik-titik. Ini sifat yang kita gunakan adalah A log B, hasilnya adalah B. Sehingga soal ini tinggal diambil 3 dan 2-nya saja. Berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke guys, demikianlah pembahasan kali ini. Kalian dapat melihat sesungguhnya matematika tidaklah sulit selama kita bisa memahami konsepnya dan dapat menggunakannya dengan benar. Jika suka dan terbantu dengan video-video saya, so jangan lupa untuk subscribe agar kamu dapat update video-videonya dan